Andri Yunus, seorang advokat hak asasi manusia atau HAM dan wakil koordinator bidang eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, baru-baru ini menjadi sorotan publik usai aksinya menerobos rapat tertutup Panitia Kerja atau Panja Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta. Keberaniannya dalam mengkritisi pembahasan revisi undang-undang tersebut mendapat dukungan luas dari masyarakat sipil, namun juga berujung pada intimidasi terhadap dirinya dan lembaga tempatnya bernaung. Pada Sabtu 15 Maret 2025, Andri bersama dua aktivis lainnya dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mencoba memasuki ruang rapat panja revisi UU TNI di Hotel Fairmont. Mereka datang untuk memprotes pembahasan revisi UU TNI yang dinilai kurang transparan dan berpotensi mengembalikan dui fungsi ABRI yang dapat mengancam demokrasi dan melemahkan profesionalisme TNI. Saat mencoba memasuki ruangan, Andri dihadang oleh beberapa staf panitia. Dalam insiden tersebut, ia sempat terjatuh ketika dicegah oleh seseorang berbaju batik yang tidak ingin mereka masuk. Meski demikian, mereka tetap berusaha menyampaikan aspirasi mereka agar pembahasan RUU TNI dilakukan secara terbuka dan transparan. Andri Yunus menyatakan bahwa kedatangannya bersama rekan-rekannya didasari pada kekhawatirannya bahwa revisi UU tersebut berpotensi mengembalikan dui fungsi ABRI. Menurutnya, TNI seharusnya tetap profesional dalam menjalankan tugas pertahanan negara dan tidak kembali terlibat dalam urusan sipil. Aksi ini menjadi perhatian publik setelah video kejadian tersebut beredar luas di media sosial. Banyak warganet yang memberikan dukungan terhadap langkah yang diambil oleh Andri dan kawan-kawannya. Setelah aksi tersebut pada Minggu dini hari 16 Maret 2025, kantor Kontras di Jalan Keramat 2, Kuitang, Jakarta Pusat didatangi oleh 3 orang tak dikenal. Mereka mengaku sebagai awak media, tetapi tidak bisa menunjukkan identitas resmi ataupun menjelaskan alasan kunjungan mereka pada waktu tersebut. Andri dan timnya menduga bahwa kedatangan orang-orang yang tak dikenal itu merupakan bentuk intimidasi atas aksi mereka di rapat panja RUU TNI. Mereka khawatir bahwa kejadian ini adalah sinyal untuk membungkam aktivisme yang menuntut transparansi dalam pembahasan undang-undang. Selain itu, dalam beberapa hari terakhir, Andri juga menerima pesan-pesan bernada ancaman melalui media sosialnya. Beberapa pesan bahkan mengancam keselamatannya jika ia terus bersikap kritis terhadap pembahasan RUU TNI. Ia berkomitmen tidak akan mundur, karena hal itu dinilai perjuangannya demi demokrasi dan transparansi hukum. Kami ingin memastikan bahwa semua kebijakan negara dibuat dengan melibatkan rakyat, bukan hanya dibahas di ruang tutup saja, tegas Andri menanggapi teror yang ia alami. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari berbagai organisasi seperti Imparsial, YLBHI, Kontras, PBHI Nasional, Amnesty International Indonesia, dan lainnya mengecam pembahasan RUU TNI yang dilakukan secara tertutup di hotel mewah. Mereka menilai bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi dan transparansi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam proses legislasi. Menurut mereka, pembahasan RUU TNI di hotel mewah juga menunjukkan rendahnya komitmen terhadap efisiensi anggaran. Dana negara seharusnya digunakan untuk kepentingan yang lebih mendesak, bukan untuk menyewa tempat mewah bagi para pejabat yang sedang membahas regulasi penting bagi bangsa. Seorang perwakilan dari Imparsial menyatakan bahwa keterbukaan sangat dibutuhkan dalam pembahasan revisi UU TNI, mengingat dampaknya yang besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menambahkan bahwa jika revisi tersebut dibahas secara diam-diam, kemungkinan ada sesuatu yang ingin ditutupi. Andri Yunus dikenal sebagai salah satu advokat HAM yang vokal dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan transparansi hukum di Indonesia. Pria yang lahir di Jakarta ini memiliki latar belakang pendidikan hukum dan telah berkecimpung dalam dunia advokasi selama lebih dari 1 dekade. Ia merupakan alumni Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jantara dan pernah bekerja di Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta
sebelum akhirnya bergabung dengan Kontras. Sebagai Wakil Koordinator Bidang Eksternal Kontras, Andri aktif dalam berbagai gerakan sosial yang berkaitan dengan reformasi sektor keamanan, perlindungan hak asasi manusia, serta pengawasan kebijakan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, ia terlibat dalam banyak advokasi, termasuk menyoroti kasus-kasus kekerasan aparat, penghilangan paksa, dan pelanggaran HAM yang melibatkan institusi negara. Sikap kritisnya sering membuatnya berada di bawah tekanan, tetapi ia tetap teguh dalam memperjuangkan hak rakyat. Aksi yang dilakukan Andri dan rekan-rekannya memicu berbagai reaksi di media sosial. Tagar seperti #tolak RUU TNI dan tolak dui fungsi ABRI menjadi trending, dengan banyak netizen memberikan dukungan atas keberanian mereka dalam memperjuangkan transparansi dan demokrasi. Namun, ada juga yang mengkritik aksi tersebut sebagai tindakan yang mengganggu proses legislasi. Sementara itu, masyarakat sipil terus mendesak agar pemerintah dan DPR membuka ruang diskusi yang lebih luas terkait revisi UU TNI. Mereka menuntut agar proses legislasi dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi publik yang lebih luas. Situasi ini menunjukkan pentingnya peran aktif masyarakat sipil dalam mengawasi proses legislasi yang berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberanian Andri Yunus dan aktivis lainnya dalam menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang dinilai tidak transparan menjadi pengingat bahwa demokrasi harus terus diperjuangkan. Banyak pihak berharap bahwa tekanan dari publik dapat mendorong pemerintah dan DPR untuk lebih transparan dalam membahas revisi UU TNI. Jika tidak, aksi protes dari masyarakat sipil diprediksi akan terus berlanjut hingga ada kejelasan terkait arah kebijakan yang diambil. Kami menuntut agar proses pembahasan revisi undang-undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi.